semuanya. Kita hari ini malam. Ayo semangat. Ayo kita saat ini kita kumpul kembali untuk memuliakan Tuhan, untuk kembali bersama-sama dalam doa Yesus, dalam topik PPAT hari ini, malam ini. Semoga apa yang akan kita dapat pada hari ini dapat kita gunakan pada kehidupan kita, hari kita, dan semoga semua yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Oke, pujian saat ini aku awali dengan segala puji syukur dari buku coklat nomor, aku juga lupa sih nomor berapa ya. Ada ininya nggak, teksnya nggak? Mau dong teksnya. Halo. Sudah, teksnya sudah berubah belum? Sudah. Halo. Oh iya, oke. Thank you. Thank you Levina atas screen-nya. Mari kita mulai. Kita puji syukur pada Tuhan. Walaupun kita tidak bisa bersama-sama bersuara, menyanyikan lagu kita secara bersama-sama, tapi kita bisa menyanyikannya dalam ruangan kita, kamar kita, dan kita bersyukur bahwa Tuhan benar-benar ada dalam kehidupan kita. Mari kita mulai. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. 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 Oke. Sekarang kita akan menambahkan semangat kita untuk bertemu dengan Yesus, berkumpul bersama Yesus, dan bersama-sama memuji Tuhan sekali lagi dengan lagu pujian kedua, yaitu yang kedua apa ya? Gue jadi lupa. Ayo dan contekan. Oke, jangan lelah. Kita nggak boleh lelah melayani Tuhan. Kita nggak boleh lelah bersama-sama dengan Tuhan karena Tuhan tidak pernah lelah bersama kita. Jadi jangan pernah lelah untuk melayani Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu bersama-sama dengan lebih semangat lagi. Jangan lelah bekerja di ladanya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi, jangan lelah
Bekerja di ladang-Mu Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah. Bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Thank you. Sekarang kita ke main theme. Ayo siapa? Ya, mari teman-teman. Sebelum kita memulai PPAT hari ini, kita buka dengan kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di sini untuk melakukan PPAT walaupun hanya secara virtual. Kami percaya ya Tuhan bahwa waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami bukan suatu kebetulan, melainkan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu saja. Untuk itu, kami mau mengundang Roh Kudus-Mu untuk hadir di sini dan tinggal di dalam hati kami, serta menuntun kami dalam acara ini. Mari teman-teman kita menyanyikan Mengalirlah Kuasa Roh Kudus. Bagaikan tanah kering. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Kita kembali dari awal. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat
kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku di hidupku, di hidupku. Benar Tuhan, hadir-Mu yang sangat kami rindukan. Dan hanya Engkaulah penolong kami, dan hanya Engkau yang dapat memulihkan kami. Dan biarlah saat ini kami akan memulai PPAT yang akan dibawakan oleh teman kami Jenny dan Agnes. Biarlah apa yang mereka sampaikan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu saja. Dan berikanlah kami hati yang siap untuk mendengarkan pengajaran-Mu hari ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Selamat malam. Udah banyak kan? Udah rame kan? Udah rame malam. Ada yang mau malam atau mau kemana? Silakan loh. Malam. Tapi saya nggak tungguin. Bye. Sebentar ya. Ada Cidevi. Halo Cidevi. Sebentar. Ya, sebelum kita mulai pengajaran pada malam ini, aku mau cerita dulu nih teman-teman. Pada suatu hari, ada seorang pimpinan perusahaan ya, namanya bos, itu pergi mengajak anak buahnya si manajer main golf. Jadi manajernya ini adalah seorang yang sangat terlalu khawatir gitu akan segala sesuatu. Kemudian pada hari itu, hari Minggu misalnya, pergilah mereka ke lapangan golf. Terus namanya bos ya, pasti dia harus pukul duluan gitu. Jadi anak buahnya ini cuma ngikutin aja. Di tempat pemukulan pertama, si bos ini ambil ancang-ancang, terus pukul bolanya. Bolanya melayang. Terus langsung lari lagi gitu. Cepat-cepat mau lihat bolanya masuk apa enggak. Terus dia bilang, wah, ternyata meleset 15 cm. Kemudian bosnya ini marah ya. Terus dia kayak bersumpah serapah gitu. Meleset. Anak buahnya langsung, bos, jangan bersumpah serapah, nanti Tuhan marah. Terus kata bosnya, apa sih kamu? Terus oke, mulailah ke jalan lagi nih untuk tempat pemukulan kedua. Mulai kan jalan. Terus bosnya ambil ancang-ancang lagi, bolanya melesat. Terus lari-lari gitu, mau lihat masuk apa enggak. Pas dilihat, wah ternyata meleset lagi 10 cm. Kemudian bosnya ini langsung marah lagi ya, bersumpah serapah lagi. Awas, meleset. Anak buahnya langsung berkata lagi, bos, awas, jangan suka bersumpah serapah, nanti Tuhan marah. Apa sih kamu? Tapi bosnya ini ada mikir gini, mungkin juga ya Tuhan marah, maka dari tadi nggak masuk-masuk bola aku. Oke. Terus mereka jalan lagi ke tempat perhentian yang ketiga untuk memukul bola itu. Mereka jalan, terus di tempat pemukulan bola yang ketiga ini, bosnya ambil ancang-ancangnya lebih sempurna lagi. Jadi mungkin tadi biasa aja, sekarang udah yang diukur-ukur gitu, disenti-senti. Oke, kayaknya masuk nih. Pukul lagi bolanya kan lari-lari. Pas dilihat, meleset 5 cm. Gemes ya bosnya kayak gitu, terus kayak meleset. Terus anak buahnya langsung, bos, jangan lu sumpah serapah, nanti Tuhan marah.
bosnya sih udah dongkol, udah kesel gitu ya sama anak buahnya, ngomong apa sih dari tadi, udah kesel. Tapi bosnya mikir, yang pertama melesetnya 15 cm, yang kedua 10 cm, yang ketiga 5 cm, yang keempat pasti masuk. Terus bosnya bilang, udah kamu jangan ribut terus, gini aja, aku bersumpah kalau misalnya nanti bersumpah serapah lagi, mengutuk-ngutuk lagi, biarlah aku disambar petir, kata si bos. Udah nih, terus mereka jalan gitu kan ke tempat pemukulan yang keempat. Oke, terus bos ambil ancang-ancang lagi. Yang tadi diukur-ukur biasa aja, sekarang pakai penggaris. Pokoknya pasti masuk nih. Udah pakai sudut-sudut gitu ya, bosnya udah coret-coret di papan, masuk ini. Ya udah, terus bolanya melewati danau, melewati pegunungan gitu. Bisa kalau lapangan golf kan gitu kan. Terus dung lari kan, wah bolanya gitu. Terus mereka menghampiri si lubang bola itu, ternyata meleset 2 cm teman-teman. Terus bosnya udah dongkol banget gitu ya. Dia lempar itu stick golfnya, gitu. Belum selesai sumpah serapahnya, tiba-tiba ada petir keluar dari langit, jegar gitu. Terus udah dong, karena petirnya besar ya, semuanya langsung ngomongnya itu jumpalitan, gelundung-gelundung gitu loh di tanah. Terus semuanya udah begini. Terus si bos juga ikutan, dia ikut mental, terpental. Terus dia periksa-periksa, loh aku nggak apa-apa. Terus dia lihat kiri, lihat kanan gitu. Menurut petir teman-teman, anak buahnya udah terkapar gitu, tersambar petir tadi. Tiba-tiba ada gemuruh di langit, terus ada suara, alas, aku meleset. Oke teman-teman, selamat malam semuanya. Perkenalkan lagi, nama saya Jennifer dari Sel Siena. Malam ini saya dan teman saya Nes akan membawakan pengajaran tentang doa dan doa Yesus. Saya percaya doa adalah cara kita menjawab panggilan Tuhan. Saya percaya doa adalah cara kita untuk menjawab panggilan Tuhan. Nah, sebagai manusia modern nih, apalagi sekarang kita namanya generasi pandemi katanya. Jadi mau generasi apa, milenial kek, Y kek, X kek, pokoknya kita kena aja pandemi. Kita namanya semua generasi pandemi. Katanya. Nah, pasti kita tahu semakin banyak lagi aplikasi kek atau alat-alat komunikasi itu makin banyak macamnya gitu. Saya aja pusing. Semakin lama kok semakin banyak yang mesti dipelajari gitu. Jadi mungkin dulu saya cuma punya WhatsApp sama Line gitu karena stikernya lucu-lucu. Terus sekarang saya punya Zoom, tiba-tiba disuruh belajar Skype, tiba-tiba sekarang Zoom loh, makin banyak aja gitu alat komunikasi. Padahal temennya ya itu juga gitu, diajak ngobrol ya dia lagi. Tapi kenapa alat-alat komunikasinya makin lama makin rame ya? Ya itu disesuaikan sesuai kebutuhan. Tapi dulu teman-teman, waktu kita masih ketemuan bisa bebas ya, ketemu di kafe atau di mall gitu. Aduh, kangen juga. Nah, misalnya nih waktu itu aku misalnya ketemu sama Lia di kafe. Terus Lia lihat, Jen, kamu lagi ada masalah ya gitu. Padahal belum ngomong apa-apa. Tapi mungkin Lia lihat mukanya tuh suntuk gitu. Muka saya tuh suntuk, bete, kesel gitu. Padahal belum cerita apa-apa, tapi udah tahu ada masalah nih si Jenny. Terus juga ada masalah ya Jen. Nah, udah ditanya gitu pun sama Lia, saya masih belum mau ngaku. Terus saya bilangnya, enggak ada masalah gitu. Tapi mukanya tuh pundung gitu, abu-abu. Kalau di komik tuh warnanya udah hijau biru. Nah, tapi saya cerita aja enggak, ditanya pun enggak mau ngaku, tapi Lia tahu gitu. Karena dia itu mungkin sudah mengenal saya dengan lebih dalam. Dia sahabat saya, misalnya seperti itu. Sekarang kalau misalnya kita berkomunikasi sama Tuhan dengan doa, melalui doa. Kalau saya bilang, saya lagi nggak mau berdoa, saya lagi nggak bisa berdoa, saya lagi nggak mutus buat ngarang-ngarang doa. Bahkan baca teks doa yang udah ada aja, kayak Salam Maria Bapa Kami, kayaknya nggak nyambung sama masalah saya. Kira-kira nih, Tuhan tahu nggak kalau saya lagi ada masalah? Jawabannya tahu teman-teman. Jadi, pernah suatu ketika, saya lagi banyak masalah gitu. Di dada, di kepala, semuanya masalah. Di kepala banyak yang dipikirin gitu. Kalau anak muda sekarang ngomongnya overthinking.
Di dada tuh kayak banyak gemuruhnya aja. Terus mau berdoa tuh susah. Akhirnya karena mau tidur kita tuh nggak bisa tidur. Akhirnya berdoa malam. Bikin ada salib dan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tapi mau ngomong apa ya gitu loh. Akhirnya cuma diem. Terus saya nangis gerung-gerungan gitu, kayak semua yang ada di dada, di kepala, di mata itu keluar semua, kayak menangis terseduh-seduh selama beberapa menit. Menangis, lega ya. Setelah itu saya berpikir ngantuk nih, terus tutup dengan tanda salib. Itu rasanya lega luar biasa pada saat itu. Kayaknya tuh udah selesai curhat, udah nggak ada yang diomongin, nangis aja. Seperti tadi itu yang saya ketemu Lia di kafe, mungkin saya belum cerita, cuma nangis aja gitu loh, terseduh-seduh. Kalau orang Sunda ngomong mewek gitu ya. Terus Lia tahu, Lia paham. Kayak gitu, rasanya seperti itu. Bahkan lebih dari itu, yang saya rasakan adalah saya sudah lega, sudah curhat, tapi juga damai, karena saya merasa semuanya akan baik-baik aja setelah doa itu. Tidur enak gitu. Pagi-paginya bangun, masalah saya hilang? Enggak, masih ada. Tapi rasanya beda. Jadi udah nggak apa ya ngomongnya, kepikiran lagi. Ya udah, masalah ada ya hadapi saja, seperti itu. Ya, jadi malam ini kita akan membahas apa itu doa. Doa itu adalah ungkapan hubungan pribadi antara manusia dengan Allah, antara kita dengan Allah. Allah terlebih dahulu menyapa kita dan kita menjawab sapaan dari Allah. Nah, jawaban kita atas panggilan Allah tadi itulah doa. Doa akan menjadi mudah, teman-teman, bila kita memiliki iman dan cinta kasih kepada Allah yang sungguh-sungguh ada, sungguh-sungguh hidup. Jadi ketika doa kita berkembang, iman kita dan cinta kasih kita sendiri akan ikut berkembang. Nah, doa itu sendiri menumbuhkan iman kita dan juga akan menumbuhkan cinta kasih kita tadi kepada Allah. Sekarang pentingnya doa. Tuhan Yesus sendiri ada banyak sekali ayat di Alkitab itu mencerminkan kehidupan doa dari Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus sendiri pun mengajarkan betapa pentingnya doa dalam kehidupannya dan kehidupan rohaninya. Kita akan banyak menemukan ayat-ayat Alkitab yang menggambarkan betapa dekat hubungan Tuhan Yesus dengan Allah. Seperti Bapa dengan anaknya gitu. Nah, salah satunya adalah ayat ini dari Matius 14 ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Dari Matius 14 ayat 23. Jadi Tuhan Yesus nggak berdoa di keramaian atau bareng-bareng, tapi dia menunggu orang banyak pulang, dia tinggal sendirian, dia naik lagi ke atas bukit gitu kan, di bukit apalagi malam, mungkin dulu ya lampu aja belum ada, gelap gitu. Dia berdoa seorang diri di situ dalam kesunyian dan keheningan. Nah, kita juga tentu mau ya punya hubungan yang sebegitu intimnya seperti hubungan Tuhan Yesus dengan Bapa. Kita juga mau punya hubungannya akrab itu dengan Bapa kita. Jadi, teman-teman, ini adalah kuncinya. Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah yang akan menggerakkan kita. Dia adalah sumber dari segala doa kita. Jadi, pernah nggak sih, teman-teman, begitu terpesonanya sama doa yang didaraskan oleh salah satu teman kita? Pas teman ini diminta pimpin doa gitu ya, doanya tuh begitu indah. Begitu kita resapi tuh kayaknya kena banget gitu. Kalau saya dulu pernah waktu zamannya belum pandemi, sebelum corona, before corona, saya tuh pernah mau ikut pergi ke puncak, terus kumpul gitu ya di satu meeting point untuk nanti bareng bersama-sama pergi. Nah, karena kalau jalanan mau ke puncak itu kan ada buka tutup ya, jadi kita harus cepat gitu. Tapi jangan lama-lama ya, ini kita mau ngejar buka tutup.
Terus teman saya itu waktu mimpin doanya singkat padat, tapi berasanya damai, pas dan enak gitu. Jadi gimana ya? Kira-kira gini, Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di sini, di tempat ini, pada pagi hari ini, dalam keadaan yang sehat. Sebentar kami akan memulai perjalanan, kiranya Engkau memberkati perjalanan ini, sehingga nanti kami pun dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Lancarkanlah perjalanan ini, berkatilah senantiasa. Santo Kristoforus, doakanlah kami. Seperti itu. Terus, tapi nggak ada pun ketika saya daraskan. Tapi rasanya kayak, wih, udah minta doa restu nih sama Tuhan. Pasti perjalanannya lancar pol, gitu. Menyenangkan. Ternyata memang demikian gitu loh. Jadi, kayaknya doanya kena banget. Kalau bahasa zaman sekarangnya kena banget. Nah, di kesempatan lain nih, waktu saya masih SMA. SMA kan lagi menunjukkan jati diri. Nah, ada teman lagi, saya ingat ya, waktu itu kita lagi retret di sebuah wisma untuk retret. Sama saya ini ketua OSIS, jadi kalau soal pidato dan berorasi pada zamannya dia tuh paling jago. Disuruh pimpin doa makan sama ibu guru agama waktu itu. Kamu nanti berdoa makan ya, kata ibu guru. Terus dia bilang, oke Bu, siap. Nah, pas doa makan udah lapar ya, udah jam 12 dari tadi ngikutin sesi-sesi retretnya gitu, ada yang tidur lah, apalah, pokoknya lapar pol. Terus doa makan mulai. Dia langsung mengatupkan tangan, buat tanda salib, terus berdoa. Awalnya masih doanya kita masih bisa ikuti lah. Tuhan Yesus, terima kasih atas makanan yang terhidang di tempat ini. Oke. Kemudian makin lama kok yang telah dipelihara dari pitik sampai besar oleh Bapak petani. Saya pikir kok masih ada sejarahnya ayam. Kemudian tentang orek-orek kentang, yang kentangnya ditanam dengan penuh cinta oleh Bapak petani, ayam yang hadir oleh peternak misalnya. Terus beras yang ditanam butir demi butir. Kemudian doa makannya berakhir dalam 30 menit. Teman saya mungkin ada yang sudah sakit mah gitu loh, ada yang udah ya udahlah jajan aja di luar, doanya enggak kelar-kelar kayak gitu. Kita berdoa ingin mencari Allah, teman-teman. Kita ingin berhubungan lebih intim dengan Allah seperti tadi saya katakan. Kita ingin mengalami kemesraan yang lebih besar dengan Allah. Karena itu kita mempelajari metode-metode untuk bisa mewujudkan hal ini. Nah, tapi doa itu tidak seperti ilmu pasti. Tidak seperti pidato, tidak seperti orasi. Dengan kita berdoa lebih indah, atau kita berdoa lebih panjang, apakah doa kita otomatis menjadi lebih baik dibandingkan doa-doa yang lain? Kita mencari Allah dengan sungguh-sungguh mengalami bahwa sebelum kita mencari Allah nih, Allah itu sebenarnya lebih dulu loh mencari kita. Kita tidak sadar tentang hal itu selama ini. Jadi sebenarnya Dia yang telah menemukan kita. Dialah yang telah memanggil kita. Kita menjawab panggilan Allah melalui doa tadi. Makanya dibilang Roh Kudus itu adalah sumber doa kita. Nah, kalau Roh Kudus adalah sumber doa kita, apakah yang berdoa sebenarnya bukan kita, tapi Roh Kudus? Itu tidak seperti itu juga. Jadi sama seperti setiap kegiatan Kristiani kita, doa lebih merupakan aktivitas roh daripada aktivitas manusia. Tentu saja Roh Kudus memiliki peranan yang sangat penting. Tapi walaupun dia, Roh Kudus itu merupakan sumber utama, perbuatan-perbuatan itu juga sepenuhnya perbuatan kita, teman-teman. Jadi Roh Kudus itu yang menjiwai, yang menggerakkan, yang memberi inspirasi, tapi yang membiarkan diri kita dibimbing adalah kita sendiri. Jadi Roh Kudus akan menjiwai dari dalam, dan kita akan melakukannya seperti itu. Ketika Roh Kudus menjiwai dari dalam, dia tidak mencolok sama sekali. Kita tidak akan tahu. Tidak ada seperti hal-hal yang bisa kita sadari secepat itu, biasanya tidak. Jadi kita hanya dapat mengenali karya-karya Roh Kudus itu dari buah-buah yang dihasilkannya. Karena itu kita perlu peka. Kita perlu peka akan gerakan-gerakan Roh Kudus ini tadi. Ada dua fase yang dapat menjadikan diri kita lebih peka terhadap bimbingan Roh Kudus.
Yang pertama, kita harus menyingkirkan segala halangan yang merintangi karya Roh Kudus. Jadi kita bersihin dulu tuh jalannya, biar jalan Roh Kudus tuh lapang ke hati kita misalnya. Kita harus misalnya pikiran-pikiran yang masih membebani lah atau apa, pokoknya kita berserah dulu, kita biarkan apapun yang akan diperbuat oleh Roh Kudus tadi di dalam diri kita, ya itu kita akan biarkan. Dan yang kedua, kita harus memperhatikan dan merasakan terus-menerus Roh yang hadir dalam hati kita. Sehingga sedikit demi sedikit kehadiran Roh Kudus tadi akan memenuhi seluruh keberadaan kita. Nah, setelah itu, dia akan mengubah seluruh hidup kita dan menuntun kita ke arah yang lebih baik dan kehidupan doa yang lebih baik pula. Seperti itu. Sekarang, jenis-jenis doa tuh ada apa saja. Doa dapat diungkapkan dengan cara yang berbeda-beda. Dapat berupa pujian, syukur, sembah sujud, permohonan. Dan doa itu bisa diungkapkan dengan kata-kata yang lantang atau dalam hati dan pikiran saja, atau bahkan cuma diem aja di dalam hadirat Allah. Di sini kita bisa bedakan antara doa lisan dan doa batin. Kita bahas ya. Doa lisan. Doa lisan ini termasuk di dalamnya adalah semua doa yang diucapkan dan dibaca dari teks dengan suara yang lantang atau perlahan atau dalam hati. Nah, jenis-jenisnya itu ada doa Mazmur. Jadi kalau doa Mazmur, teman-teman suka lihat pemazmur yang di gereja gitu ya, kalau misa, itu doa teman-teman, doa yang dinyanyikan, Mazmur yang dinyanyikan. Kemudian ada jalan salib. Jalan salib kan memang jelas ya, urutannya gitu, bacaannya. Biasanya kalau prapaskah nih sebentar lagi, kita bisa ikutan nih, perhentian pertama sampai ke 14. Itu gitu doanya. Mungkin nggak banyak di antara kita yang hafal semua, tapi ya itu semua ada doanya dan doanya nggak berubah seperti itu. Kemudian ada doa rosario. Doa rosario juga kita tahu gitu, formulanya, urutannya kita tahu. Kemudian doa yang dicetak dalam kaplet, kalau teman-teman tahu, kayak kita misalnya beli kapletnya Santo Rafael gitu, atau misalnya kapletnya Hati Kudus Yesus, itu pasti ada doanya kan di belakang. Kita bisa baca, kita bisa hafalkan ketika kita berdevosi tadi itu, dan ketika melakukan novena-novena seperti itu. Kemudian doa spontan, doa pagi, dan doa malam misalnya. Itu ya doa-doa spontan lainnya juga termasuk ke doa lisan. Kemudian ada pertanyaan, apakah doa batin itu lebih baik daripada doa lisan? Kan tadi katanya doa batin, doa lisan itu ada yang dicetak lah, di apa kita tinggal baca gitu. Kalau doa batin kayaknya ini lebih dalam, lebih deep. Nah, kalau misalnya nih kita berdoa Salam Maria, berdoa Rosario, kan ada Salam Marianya. Banyak gitu, 10 kali per peristiwa itu. Terus kita doanya nge-rap, cepet-cepet, Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, misalnya. Sama doanya itu pelan dan diresapi setiap kata di dalamnya. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Beda kan ya teman-teman. Jadi walaupun doanya sama, doa yang lisan nih, doa dicetak Salam Maria, tapi jika kita melakukannya betul-betul dan dengan sungguh-sungguh, itu pasti akan beda juga. Nah, saya ada pengalaman lagi dengan doa lisan. Suatu hari saya berkesempatan mengunjungi Busan. Busan itu di Korea Selatan. Nah, saya naik pesawat dari Seoul waktu itu. Jadi waktu kita ke airport, dibilang pesawat saya delay. Loh, saya bilang, ya sudah, nggak apa-apa. Kenapa? Karena angin terlalu kencang. Jadi demi keamanan pesawat delay. Oke, nggak masalah. Kita tunggu gitu ya. Katanya 40 menit. 40 menit ternyata 2 kali 40 menit. 2 kali 40 menit ternyata 3 kali 40 menit. Loh, kok kayak PSBB Jakarta? Iya. Terus teman saya bilang, ini kapan nih naiknya? Gitu. Terus penumpang-penumpang lain juga udah mulai marah. Ada yang lebih seru. Bukan cuma delay, pesawatnya kan jadi delay. Penumpang makin banyak gitu. Akhirnya tuh pesawat dijejelin gitu loh, dengan banyak penumpang. Udah ketakutan.
aman nggak ya? Nanti kalau pesawatnya overload gimana? Terus kata teman saya, kamu kok kampungan banget sih, Jen? Kan pesawat tuh nggak kayak bus. Kamu numpak bus bisa pegangan gitu. Enggak, ada kursinya. Oh ya, tenang deh. Akhirnya kita setelah delay 3 jam, bisa naik gitu, dan udah telepon hotel di Busan segala macam, kalau kita bakal terlambat, ya sudah, berangkat. Sebelum berangkat berdoa dulu. Biasanya kalau lagi traveling itu berdoa yang paling favorit Salam Maria, karena pendek. Jadi berdoa Salam Maria gitu, setelah itu aman nih naik. Kebiasaan saya, kalau misalnya saya naik pesawat, saya itu Tes. akhirnya ketiduran karena berdoa Salam Maria tadi. Doa Salam Maria itu ternyata baik loh teman-teman untuk pengantar tidur, yaitu selingan. Terus di atas nih pesawat saya masih goyang atau enggak saya nggak tahu ya, maksudnya kan udah ketiduran. Terus tiba-tiba dengaran tuh suaranya, maksudnya kita akan mendarat dalam waktu setengah jam lagi, nggak tahu sih, saya nggak bisa bahasa Korea gitu, terus bahasa Inggrisnya kurang paham juga sebenarnya. Jadi sudah akhirnya bangun gitu karena merasa mau mendarat. Terus berasa kan ya pesawat kalau turun dung 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 gitu. Udah nih, kayaknya Salam Maria lagi gitu loh. Udah Salam Maria, kok pesawatnya goyangannya makin heboh. Saya lihat tuh lampu-lampu. Jadi teman-teman kalau tahu Busan itu di pinggir laut ternyata. Jadi sebelum mendarat kita bisa lihat laut. Banyak lampu kan, lampu dari kapal ikan, kapal nelayan maupun lampu bandara itu sendiri gitu loh. Sudah kayak goyangannya tuh tambah hot gitu loh teman-teman. Udah goeng. Kayak mau take off lagi gitu. Udah goeng gitu. Kenapa nih? Terus saya kayak ngomong, loh kok begini? Jangan-jangan belum dapat izin untuk mendarat. Waktu itu pikirannya masih seperti itu. Jadi ketika dia take off, saya berdoa lagi Salam Maria gitu kan. Terus begitu pesawat kayak muter, jadi kita sendiri merasakan dia berputar karena pas ketika dia kembali kita melihat lampu-lampu yang sama. Dan goyangannya tambah hebat teman-teman. Gitu. Karena saya nggak paham apa yang dikatakan pilot, jadi ya udah saya percaya aja gitu loh. Dan saya tahu ya Tuhan tolongin deh, saya kan lagi mau liburan terus begini kok ya, semoga nggak ada apa-apa gitu loh. Udah saya berdoa terus. Itu terjadi 3 kali teman-teman. Jadi saya gagal mendarat 3 kali ke Busan. Itu goyangannya yang pertama, kedua, ketiga itu lebih heboh lagi. Yang ketiga lampu dimatikan semua. Pesawat saya ternyata waktu itu adalah pesawat yang paling malam karena kami kena delay 3 jam. Jadi itu saya dapat yang paling ujung, pesawat paling ujung. Terus isinya ternyata diduluin yang ibu-ibu gitu loh. Jadi banyak anak-anak di dalam pesawat itu. Jadi mungkin yang bapak-bapaknya dipisahin, pesawatnya jadi besok ya, saya nggak ngerti juga. Entah kenapa banyak bayi pada malam itu di pesawat itu. Jadi ketika pesawatnya sudah dimatikan lampunya, saya cuma bisa mendengar suara bayi menangis. Ada bayi-bayi menangis gitu lah ya. Terus karena nggak ngerti bahasanya, udah mulai panik, udah banyak pikiran-pikiran aneh gitu di kepala saya mencoba mendengarkan. Si pilot ngomong apa sih gitu. Ternyata pilotnya ngomong masih tenang. Jadi saya pikir kalau pilotnya masih tenang, berarti belum mau jatuh gitu loh. Biarpun emang udah tegang banget. Nah berdoa, tulisan tadi Salam Maria, tapi enggak ada bentukannya lagi. Jadi kayak cuma Maria gitu. Atau Yesus. Udah nggak tahu. Jadi pikirannya udah kemana-mana sampai saya lupa. Liriknya Salam Maria itu saya lupa. Padahal Salam Maria itu saya daraskan dari ketika saya kecil bahkan. Udah hafal mati pasti teman-teman. Udah lupa aja gitu blank. Jadi udah nggak tahu mesti doa apa gitu. Kadang-kadang saya udah kayak Salam Maria Amin atau Salam Maria penuh rahmat Bunda Allah Amin kayak gitu. Ya singkat kata pesawatnya mendarat lah ya, dan saya bisa mendarat dengan mulus. Jadi ingat waktu saya mikir-mikir cerita ini, saya jadi ingat ada satu cerita tentang seorang Romo, frater, dan tukang listrik. Jadi waktu itu di paroki ada Romo dan frater.
yang berdebat mengenai cara berdoa yang paling cepat terkabul. Kata Romo, doa yang paling cepat terkabul adalah ketika kita mendoakannya sambil duduk diam. Kata Frater, doa yang paling cepat terkabul ketika kita bersujud. Mereka ribut. Ketika itu ada seorang tukang listrik yang membenarkan listrik di paroki. Dia nguping. Si Romo ini dari tadi sama Frater, kok ngomongnya begitu terus. Berdebat, nggak ada habis-habisnya. Dia bilang, Romo, Frater, gitu. Dengan penuh rasa hormat nih, doa yang paling didengarkan nama Tuhan dan paling cepat terkabul itu adalah di saat kita kepepet. Karena ketika saya berdoa dalam keadaan tergantung terbalik di tiang listrik, itu yang paling cepat dikabulkan oleh seperti itu. Oke teman-teman, itu tadi doa lisan ya. Sekarang kita ke doa batin. Doa batin ini menuntut aktivitas batin yang lebih besar dan perhatian yang lebih intensif dari kita. Jadi kalau kita ingin berkembang lebih lagi dalam kehidupan rohani kita, dan hubungan yang lebih dalam lagi dengan Allah, kita harus menjalankan doa batin ini. Ada 3 doa batin ini menurut Gereja Katolik. Tapi nanti saya nggak akan bahas panjang untuk semuanya, karena untuk Lectio Divina dan doa bahasa roh, nanti ada sesinya lagi di PPAT selanjutnya. Hari ini nanti kita akan bahas secara spesifik mengenai doa Yesus aja. Ada 3 tadi, doa dalam bahasa roh, Lectio Divina, dan doa nama, doa Yesus. Doa dalam bahasa roh. Doa dalam bahasa roh ini bukan sebuah metode doa sebenarnya, tapi ini adalah karunia Roh Kudus. Karunia-nya harus kita mohon kepada Allah, karena ini akan diberikan bila biasanya seseorang mendapat pencurahan Roh Kudus, atau ya bisa saja sih di luar saat itu. Tapi ini adalah sebuah karunia yang harus kita rindukan dan kita mohonkan jika kita belum menerimanya. Karunia ini adalah sebuah karunia doa adrikodati. Jadi kalau kita berdoa dalam bahasa roh, kita bisa lebih mudah memusatkan diri kepada Allah biasanya. Karena ini di luar gagasan kita, teman-teman. Jika kita berbahasa roh, bahkan kita tidak tahu apa itu artinya kan. Kadang-kadang memang diberikan kepada kita karunia yang berbeda-beda. Kita ada yang bisa berbahasa roh, yang bisa mentafsirkan bahasa roh. Gitu. Jadi ini adalah ungkapan dari sesuatu yang kita sendiri tidak dapat ungkapkan. Ini melampaui segala gagasan dan pikiran kita. Tapi ini sangat baik dalam membantu seseorang dalam kehidupan doa dan kehidupan rohaninya. Kemudian kita juga punya yang kedua adalah Lectio Divina. Nah, Lectio Divina ini apa? Lectio Divina adalah bentuk doa yang paling tua ternyata dalam gereja. Sampai sekarang pun masih banyak dipakai. Doa ini memakai kitab suci sebagai sumber utamanya. Diharapkan kita lebih memahami pesan-pesan Allah yang ada dalam kitab suci tadi. Metode ini mampu membawa kita kepada bentuk dan pengalaman doa yang amat dalam. Nah, Lectio Divina ini nanti akan ada 4 tahapannya, langkahnya, yaitu pembacaan, meditasi, doa, dan kontemplasi. Pembacaannya akan diambil dari kitab suci. Setelah itu kita meditasi, kita meresap-resapkan apa yang kita baca tadi. Jika ada ayat yang melekat dalam pikiran kita, itu kita ulang-ulang. 1 sabda itu cukup. Sabda lainnya mungkin nanti akan hanya lewat-lewat saja. Setelah itu kita berdoa, doa gitu. Kita bisa bercakap dengan Allah, tapi doa ini bukan hanya sebuah percakapan satu arah ya. Kita nggak monolog nanti. Kita mengharapkan dialog dengan Allah. Jadi kita kebanyakan diam dan mendengarkan apa yang Allah inginkan. Kemudian tahap keempat namanya kontemplasi. Kontemplasi itu berasal dari kata contemplare. Jadi kita memandang dengan penuh perhatian. Itu artinya. Jadi dalam kontemplasi nanti kita akan memandang Allah beserta misteri-misterinya dalam suatu sikap iman penuh kekaguman. Tapi kita kalau kelihatannya hanya duduk diam. Kita diharapkan menyadari kebesaran dan kemuliaan Allah sehingga kita tidak diharapkan berbuat apa-apa, hanya duduk diam dan memandang kebesarannya, seperti itu. Itu nanti kita bahas lebih lanjut di Lectio Divina. Dan yang ketiga itu ada doa nama atau doa Yesus. Doa Yesus ini diterangkan lebih lanjut oleh teman saya, Nesi. Silakan Nesi. Oke, thank you Jadi. Thank you.
Ya teman-teman, melanjutkan pengajaran yang disampaikan oleh Jenny. Kita mau membahas tentang doa Yesus. Sebenarnya, bentar. Sebenarnya apa itu doa Yesus? Doa Yesus adalah salah satu metode doa batin dengan menyerukan nama Yesus. Karena kita percaya barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Seperti dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 21. Benarnya doa Yesus seperti namanya itu, kita hanya menyerukan nama Yesus. Tetapi hal ini bukan secara mekanis saja kita berseru menyerukan nama Yesus, tetapi kita harus menyerukannya dengan iman, harapan, dan kasih. Karena ketika kita menyerukan nama Yesus, kita menghadirkan diri kita di hadirat Yesus yang sudah ada di hati kita. Rumusan dari doa Yesus ini awalnya berasal dari kutipan dari Injil tentang si buta di Yeriko, yang dia berseru, Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, kasihanilah aku, orang yang berdosa ini. Lalu dipersingkat, Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah aku. Dilanjutkan lagi, Tuhan Yesus. Dan kita hanya menyerukan nama Yesus. Bagaimana sikap tubuh dalam doa Yesus ini? Pertama kita nanti ambil sikap duduk yang paling sesuai. Punggung tegak, kepala lurus, dan jangan tegang. Lalu tentang sikap duduknya, di masa pandemi ini kita bisa mempraktekannya di rumah. Ada macam-macam sikap posisi bersila seperti full lotus, half lotus, dan menggunakan dingklik. Kalau teman-teman di sini udah pernah ikut retret di Lembah Karmel ataupun secara offline dan secara online, bisa dilihat di YouTube Karmel Eliana, ada macam-macam sikap bersila. Yang kiri ini, yang full lotus, itu kedua telapak kaki berada di atas paha kaki satunya. Jadi misalnya ini yang kaki kiri di atas paha kaki kanan dan telapak kaki kanan di atas paha kaki kiri. Tapi ini berlaku biasanya untuk orang-orang yang sudah terbiasa doa Yesus. Untuk pemula bisa menggunakan sikap bersila half lotus atau menggunakan dingklik. Ada juga sikap bersimpuh seperti ini, seperti suster yang ada di kiri ini. Kalau teman-teman kuat ya. Tapi kalau untuk orang tua ataupun yang ada masalah dengan kakinya, bisa menggunakan kursi seperti di gambar yang kiri ini. Tetapi kita juga bisa, misalnya kita tidak terlalu nyaman menggunakan kursi, kita juga bisa menggunakan matras. Seperti contoh pada gambar di kanan ini. Mengenai posisi tangan, karena doa Yesus ini adalah salah satu latihan doa untuk penyadaran, karena ketika kita, kan doa Yesus adalah doa batin. Jadi ketika kita terlalu sibuk, misalnya dengan pekerjaan kita ataupun dengan mungkin kita tertekan dengan masalah-masalah yang kita hadapi, kita bisa mempraktekkan doa Yesus untuk latihan penyadaran. Nah, salah satu latihan penyadaran yang digunakan dengan menempelkan kedua ibu jari seperti gambar yang ini, tetapi tidak terlalu ke atas ataupun ke bawah, tetapi harus sejajar ya. Dan ujung yang ini, sikap tangannya yang benar seperti ini, bukan seperti ini ataupun ini.
karena kita ingin melakukan latihan penyadaran lewat doa Yesus ini. Ada juga sikap tangan yang misalnya kita mau dengan tangan terbuka, seperti gambar yang di atas, bukan yang seperti di bawah. Ini sebagai ungkapan kita mau terbuka, membuka hati pada Yesus sendiri. Setelah itu, ada pun beberapa halangan dalam doa Yesus yang mungkin muncul. Yang pertama, ketika kita merasa marah atau ketika kita mau doa Yesus, kita merasa marah dan mungkin dendam atau mungkin kita diliputi ketakutan, rasa bersalah dan rasa putus asa mungkin, atau kita ada menyimpan jimat atau pernah melakukan latihan ilmu gaib atau ya yang berbau dengan ilmu gaib gitu atau kuasa jahat, itu dapat menjadi halangan dalam doa Yesus. Oleh karena itu kita perlu menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan supaya kita dapat melakukan praktek doa Yesus ini. Saat kita melakukan doa Yesus, biasanya ada gejala-gejala yang timbul saat doa Yesus ini. Misalnya badan berasa bergoyang ke depan, ke belakang, atau ke samping. Terasa melihat sinar, melihat vision, penampakan, atau tangan bergetar, merasa dipeluk Yesus, bahkan air mata mengalir, ataupun mengalami aliran hangat dan dingin. Tapi kita abaikan saja dan kita serahkan pada Yesus, kita syukuri gejala-gejala yang timbul itu. Karena tujuan dari kita doa Yesus ini seperti yang diajarkan oleh Santa Teresa Avila, di mana ketika kita berdoa, kita seperti membina relasi dengan Tuhan. Relasi ya pertemanan dengan Tuhan, karena kita mau mengenal Dia lebih lagi. Dan buah-buah dari doa Yesus ini, kita dapat memperoleh kekuatan dan penghiburan ketika kita misalnya sedang marah, tapi kita mau berserah kepada Tuhan Yesus, kita dapat memperoleh kekuatan dan penghiburan dengan menyerukan namanya. Juga kita dapat menghilangkan kegoyahan pikiran. Misalnya untuk yang sulit berkonsentrasi, kan ketika kita ya kalau kita sibuk gitu, kita kan pasti sering mikir misalnya mau doa tapi ingat kira-kira lampu kompor udah dimatiin belum ya, atau misalnya temanku lagi ngapain ya, ntar makan apa ya, kayak gitu. Nah itu dengan kita melakukan praktek doa Yesus ini, kegoyaan pikiran dapat disingkirkan. Selanjutnya ada ketenangan dan kedamaian, dan dapat mengubah cacat celah. Ada satu sharing tentang yang saya pernah dengar dari ketika saya mendengar pengajaran suster. Ada seorang bapak yang kecanduan rokok. Terus sepulang dari retret, dia melakukan praktek doa Yesus secara rutin. Dan akhirnya dia bisa lepas dari kecanduan rokok itu. Begitu juga ada yang misalnya dia mudah marah ketika melakukan praktek doa Yesus, ketika dia mau marah, misalnya mengumpat, dia ingat nama Yesus, akhirnya nggak jadi marah. Itu analoginya bisa kita ibaratkan seperti telur asin, teman-teman. Kan biasanya kalau kan telur asin itu kan asalnya dari telur bebek itu kan. Kalau kita makan telur bebek itu kan pasti tanpa apa-apa, misalnya belum itu pasti rasanya hambar. Dan ketika itu diasinkan dengan cara dimasukkan di larutan asin atau dibungkus dengan, kalau teman-teman lihat di supermarket kalau beli
telur asin yang mentah itu kan ada dibungkus dengan kayak tanah yang ada garamnya gitu. Jadi itu kan juga prosesnya misalnya matang tanggal berapa gitu. Kita lihat dibungkusnya itu kan. Nah, itu seperti analogi ketika kita rajin mempraktekkan doa Yesus. Jadi ketika kita rajin mempraktekkan doa Yesus, kita pun akan dibentuk untuk menjadi pribadi seperti Yesus sendiri. Dan ketika ya kayak telur asin itu ketika awalnya hambar, dia diasinkan, dibungkus dengan larutan asin ataupun pasir yang ada garamnya itu selama beberapa hari, akhirnya dia pun menjadi telur asin yang nikmat untuk dimakan. Seperti itu contohnya. Dan ada penyembuhan, karena kuasa Allah sungguh hadir. Penyembuhan ini bisa berupa fisik ataupun penyembuhan batin. Penyembuhan fisik itu misalnya karena kita dengan melakukan praktek doa Yesus ini, kita melakukan latihan pernafasan. Jadi itu bagus untuk pernafasan kita jadi semakin teratur. Biasanya kan praktek doa Yesus ini di retret kan dilakukan untuk mengawali hari di pagi hari kan. Kita bisa mulai dengan misalnya 15 menit sehari di pagi hari kayak gitu, seperti meditasi, kan doa batin kayak gitu. Dan ketika doa Yesus ini sungguh ditekuni, dapat membawa kita pada hidup rohani yang dalam. Ya, karena kita memulai relasi kita di pagi hari ataupun di malam hari, kita melakukan doa Yesus, kita membina relasi kita dengan Yesus. Kita menghadirkan Yesus dalam keseharian kita. Sebenarnya praktek doa Yesus ini tidak melulu ketika kita punya tempat dan waktu yang benar-benar proper, seperti misalnya di gambar ini. Akan tetapi dalam keseharian kita bisa melakukannya saat misal nih kita masak, terus kita sambil nunggu antrian paspor atau antrian di bandara, antrian dokter, saat kita jogging kayak gitu, olahraga, ataupun berkebun. Dan kalau buat di Jakarta ini yang sering dihadapi adalah macet. Nah, sambil nunggu macet kita bisa selalu menyerukan nama Yesus. Seperti itu teman-teman. Aku punya satu sharing tentang asal mula aku menyerukan nama Yesus dalam keseharianku. Jadi dulunya aku tuh tipe yang pemikir banget kayak gitu. Dan kalau udah mikir, misalnya kayak ada masalah nih, dipikir kayak gitu. Dipikir pusing sama masalahnya, dipikirin terus kayak gitu, terus bingung mau ngapain. Nah, suatu kali akhirnya aku punya kesempatan untuk ikut binus di Cikanyere. Selama sebulan tuh kebetulan aku dapat kamar yang di belakang sendiri di pertapaan lama yang deket sama jurang yang di belakang sendiri. Aku lupa wisma apa itu. Nah, terus kebiasaan kita tiap pagi adalah doa Yesus. Cuman kalau udah pagi-pagi gitu kan antri kamar mandi gitu kan. Tapi kan kalau mau mepet-mepet sama jam doa Yesusnya kan nggak bisa, kan orangnya banyak nih. Jadi kan harus bangun pagian, terus habis gitu temen kamarku bangunni aku karena dia sendiri juga takut ke belakang kayak gitu. Nah terus benernya aku juga takut sih, cuman dia kadang nakalan gitu. Maksudnya kayak aku dibanguni, aku bangun tapi ntar bye. Kayak gitu. Cuman kan aku takut nih, karena di belakang itu yang deket pas jurangnya, terus agak turun lewat tangga kayu kayak gitu, terus itu dingin-dingin gimana gitu pagi-pagi. Terus ditambah lagi kapan itu sempat ada ular gitu. Aku kan takut. Udah mikir yang aneh-aneh, nanti kalau ularnya ada gimana, nanti kok
kodoknya keluar gimana kayak gitu. Terus akhirnya setelah aku mengalami ketakutan itu dan mempraktekkan doa Yesus setiap pagi, lama-lama ketika aku merasa takut, aku segera menyerukan nama Yesus. Jadi terus panggil nama Yesus dalam hati, meskipun lagi takut tetap jalan maju, percaya kalau Yesus selalu menyertai. Nah dari situ akhirnya aku terbiasa untuk segala aktivitasku ketika aku menunggu, ketika aku bingung, ketika aku ngadepin masalah, aku berusaha untuk selalu menghadirkan Yesus dalam keseharianku. Mengajak Yesus untuk berdiskusi kayak gitu. Kalau dulunya mungkin aku masih kalau ada masalah cari temen, curhat kayak gitu. Selalu kayak gitu. Tapi sekarang aku lebih berusaha untuk berserah, untuk menyerahkan semuanya dalam nama Yesus. Yuk, mari teman-teman kita serukan namanya dengan penuh kerinduan sebab Dia yang jauh lebih dulu merindukan kita. Terima kasih. Ya, terima kasih Agnes. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, selamat malam. Mari kita luangkan waktu kita sejenak di malam hari ini. Oke Mario, kita luangkan waktu kita sejenak, sekitar 20 menit. Kita bersama-sama akan berdoa Yesus bersama-sama. Jadi Levina boleh di-play lagunya. Di hadapan kita akan di-share Sakramen Maha Kudus yang disiarkan secara live. Mari saat ini kita mau memberi diri kita supaya kita boleh bersama-sama berada di dalam hadirat Tuhan. Karena Tuhan Yesus sendiri yang telah memberikan dirinya untuk kita. Karena Yesus yang sudah mau menjadi sahabat kita dan mengasihi kita dengan tiada batas. Maka dalam nama Yesus kita boleh menemukan jawaban dan segala kekuatan yang kita butuhkan di dalam hidup kita. Biarlah dengan nama Yesus kita memperoleh kekuatan untuk menjalani kehidupan kita. Terlebih pada saat ini di masa pandemi, kita sungguh-sungguh membutuhkan kasih dari Tuhan sendiri. Maka mari kita serukan, kita nyanyikan Yesus, Yesus. Yesus, 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 Yesus. Yesus, 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 bersama-sama. Yesus, 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 Yesus,
Mari kita buka dengan tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Kudus, sungguh kami bersyukur atas cinta-Mu kepada kami. Kami boleh berkumpul pada malam hari ini bersama-sama. Ya Bapa, saat ini kami berkumpul untuk menanggapi kerinduan hati kami, untuk dipenuhi oleh kasih dan cinta Putra-Mu. Maka biarlah pada malam hari ini Engkau mengutus Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh tinggal di dalam hadirat-Mu, di mana kami boleh bersatu dengan menyerukan nama Putra-Mu, nama Yesus, nama yang penuh cinta, nama yang agung. Mampukanlah kami pada malam hari ini ya Bapa, untuk boleh secara layak dan pantas berada di dalam hadirat-Mu. Janganlah pandang segala kelemahan dan kekurangan kami, tapi biarlah Engkau boleh lihat kerinduan kami untuk bersatu di dalam hadirat-Mu. Biarlah hati kami ya Bapa ini boleh menjadi tempat bersemayam bagi Putra-Mu di dalam terang Roh Kudus-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Teman-teman yang terkasih, marilah saat ini kita mau sungguh membuka hati kita menjadi tempat kehadiran Tuhan sendiri. Biarlah sejenak kita lupakan, kita tinggalkan segala pikiran-pikiran yang membebani kita. Entah itu dalam pekerjaan ataupun pelayanan kita. Kita juga kosongkan hati kita dari segala kekhawatiran dan juga perasaan-perasaan. Biarlah saat ini kita mulai berada di dalam hadirat Tuhan. Kita tarik nafas panjang 2-3 kali. Dan kemudian perlahan kita menyebutkan nama Yesus. Ketika menarik nafas, kita sebutkan. Ketika menghembuskan nafas, kita sebutkan Yesus. 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 Kita serukan nama Yesus di dalam hati kita masing-masing. Yesus. 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 Kita serukan sesuai tarikan dan hembusan nafas kita masing-masing. Biarlah nama Yesus terus kita serukan berulang kali dengan penuh iman, harapan, dan cinta kita kepada Tuhan.
Jika Anda saat ini mengalami pelanturan-pelanturan, menjadi tidak fokus, janganlah marah atau menjadi gelisah. Anda bisa membuka mata perlahan-lahan dan memandang sakramen Maha Kudus yang ada di hadapan kalian saat ini. Lalu kemudian secara perlahan kembali sebutkan nama Yesus. Serukanlah kembali nama Yesus. 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 Biarlah nama Yesus kembali mengisi pikiran dan hatimu saat ini. Dan pejamkanlah matamu kembali dan teruslah menyerukan nama Yesus di dalam hatimu saat ini. Biarlah kasih dan cinta Tuhan mengalir, memenuhi seluruh keberadaan dirimu saat ini, sambil engkau terus menyerukan namanya Yesus. 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 Yesus.
Janganlah engkau menjadi ragu atau engkau jadi khawatir untuk menyerukan nama Yesus. Sebab tidak ada yang sia-sia bila kita tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan dan berseru kepada namanya yang kudus. Karena nama Yesus sungguhlah sangat berarti, dan biarlah dengan menyerukan nama Yesus, seluruh tarikan nafas kita menjadi sangat berarti dan berharga. Biarlah nafas kita menjadi seindah nama Yesus, berharga di hadapan Bapa yang mengasihi kita. Yesus, Yesus. Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, kami sungguh bersyukur kepadamu atas waktu yang indah ini, karena kami boleh menyapa Engkau. Kami boleh menyapa Engkau dengan penuh cinta, membalas kasih-Mu yang telah Engkau curahkan kepada kami di setiap saat dan waktu hidup kami. Maka marilah sejenak kita mau bersyukur kepada Tuhan atas rahmat dan berkat-Nya bagi kita. Sejenak, mari kita tarik nafas panjang 2-3 kali. Dan secara perlahan kita buka mata kita. Ya Bapa yang kudus, Allah yang penuh kasih, terima kasih atas apa yang boleh kami alami pada malam hari ini. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu dalam kuasa nama Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah hidup kami, ya Bapa, boleh menjadi pujian syukur bagi nama-Mu, bagi cinta-Mu yang tiada batasnya itu. Biarlah dengan menyerukan doa Yesus ini di dalam keseharian hidup kami, kami selalu boleh menemukan pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat. Terima kasih ya Bapa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, untuk selanjutnya dipersilakan kita masuk ke bagian sesi tanya jawab. Halo. Halo. Iya. Teman-teman mungkin ada yang mau sharing, mungkin mau tanya.
tadi mungkin apa yang dirasakan. Kok aku merasa begini ya tadi ya. Bisa unmute atau request chat juga nggak apa-apa. Ada yang tidur nggak? Ada yang bablas sendiri. Ah iya nih, ada yang tidur nggak? Oh iya, tuh bisa isi form feedback juga ya guys. Sambil mungkin ada yang mau sharing, mau tanya. Siapa? Buka chat, Ci. Oh, ya. Di chat ada link buat isi feedback. Oh, oke. Jangan ngagetin, Dep. Mikrofon dia bagus tadi. Ayo, siapa nih? Christopher mungkin mau sharing. Desmond. Lita. Panggil ini satu-satu nih. Kak Gloria mungkin. Sharing dong. Yeay, silahkan DJ. Sharing. Sharing apa yang tadi ya, pengalaman doa Yesus yang barusan. Menurutku nih kali ini cukup apa ya? Cepat. Enggak sih. Cukup mengena sih buat aku jujur yang udah beberapa kali ikut tapi ya nggak bisa ngelakuin sendiri akhirnya gitu kan, terus bablas, cuman akhirnya kali ini ya udahlah coba sekalian kan gitu, ada wadahnya jadi ya udah dipaksain fokus gitu. Dan rasanya apa ya, udah berjalan beberapa menit tuh tiba-tiba aku langsung kayak melihat ada Tuhan Yesus yang berdiri di depan gitu. Bener-bener ngelihat gitu, dia berdiri di atas tangga dan aku di bawah gitu, dan dia jalan ke bawah dan dia merentangkan tangan kanannya gitu. Ya aku tersentuh sih di situ. Ya jujur sih ini pertama kalinya lumayan berhasil lah untuk fokus sampai agak akhir gitu. Walaupun akhirnya di agak akhir tuh akhirnya mulai masuk pikiran yang lain gitu kan, dan itu yang baru ngerasa yang badannya langsung goyang gitu, padahal dari tadi tuh enggak gitu. Goyangnya tuh langsung kayak posisinya udah mau berubah gitu. Ya itu sih ya, pengalamannya luar biasa lah. Sedikit aja ya. Luar biasa. Thank you, DJ. Sama apa ya? Sempat ngalamin ini sih, badan aku tuh goyang gitu. Goyangnya maksudnya ya yang waktu itu mungkin aku juga pernah cerita gitu kan, kalau lagi mungkin fokus. Dalam kondisi fokus ya tuh goyang, dan mungkin karena membayangkan emang Tuhan ada Yesus ada berdiri di atas tangga gitu, dan aku tiap kali tanpa sadar mendongak ke atas gitu. Akhirnya aku balikin lagi, kalau posisi ke bawah tetap nggak, tanpa sadar balik lagi ke atas gitu. Ya itu sih, gitu aja. Thank you, DJ. Mungkin ada yang bisa menjelaskan fenomena ini gitu ya, mungkin. Thank you. Kita bisa kenali dari buahnya.
Kalau buahnya damai, berarti Tuhan Yesus yang melawat Anda. Saya mau share lagi. DJ berarti mulai hari ini dan seterusnya akan mencoba untuk rajin doa Yesus. Amin. 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 Kok langsung batuk-batuk? Batuk-batuk harus rajin doa Yesus. Latihan pernapasan. Benar. Latihan pernapasan. Ayo, siapa lagi nih? Oh ya, tadi mungkin Jenny atau Nancy mau nanggepin kok Albert mungkin. Apa tuh? Menanggapi sharingnya DJ maksudnya. Oh, itu tadi. Kalau dari pengajaran doa, kan dinafasi oleh Mungkin Roh Kudus. Jadi kita bisa kenali dari buahnya. Kalau DJ merasa damai, berarti itu Roh Kudus yang bekerja. disyukuri aja gejala-gejala yang tadi. Kan itu salah satu mendapat vision, penampakan. Tuhan Yesus memeluk, atau misalnya nanti terharu, kayak gitu. Disyukuri aja. Siapa yang mau? Suaranya seru banget. Itu suara apa ya? Suara keyboard. Kayaknya suara keyboard ya. Orang lagi typing. Typingnya seru sekali. Oke. Ada lagi yang lain? Siapa yang baru pertama kali doa Yesus? Di sini. Ada loh. Sebelum disebutkan. Makanya aku tanya dulu nih, siapa yang baru pertama kali? Ayo. Cari. Malu-malu mungkin. Oke. Tapi mau ceritakah, mau sharingkah apa yang dirasakan? Gak apa sih, ini maksudnya sharing tuh gak harus apa ya, bukan success story ya. Sharing itu ya benar-benar apa yang dirasakan. Misalnya tadi ngantuk, ya gak apa-apa. Kan maksudnya kita tuh bukan mau menilai gitu, ini berhasil atau enggak. Sharing-sharing aja. Iya. Nanti kan kita juga bisa bagi-bagi tips mungkin kan. Betul. Seru gak doa Yesus gimana ya? Loh, Devi gimana, Dev? Cica nggak tidur sih. Posisinya asik banget. Iya, si Devi tadi nggak kayak gitu sih posisinya. Aduh. Oh, selfie gimana? Ayo dong cerita yang seru gitu. Oh, yang seru. Dicontohin sih, si Devi contohin tadi gimana sih pas doa Yesus. Loh, Kangen ya doa Yesus bareng-bareng gitu. Jam berapa? Jam 6 pagi di Lembah Karmel. Wah, harus di sana sih. Online nggak boleh. Tadi kita juga bareng-bareng. tadi kan bareng-bareng, Dev. Tapi kangen, cepet-cepet gini, cepet-cepet mandi. Seru-seruan terus cepetan mandi, matanya masih merem.
Tadi juga Bukan merem. gosok gigi udah langsung kabur. Tadi juga merem sih. Si Devi biasanya kalau habis Perlu doa mandi Yesus, Habis baru doa Yesus terus buat makan nasi goreng. Devi malah nostalgia Devi. Iya. Tadi kayak nanya Devi. Devi tuh. biasanya kalau habis Tuh, doa tuh, tuh. Yesus dapat nubuat sih. Oh Oh iya, iya, Aulia, iya, Aulia. iya. Aulia, si Devi ini sangat ini loh. Oh, Devi, ya. Nih, si Devi biasanya kalau habis doa Yesus dapat nubuat sih. Luar biasa. Nah, Aulia mau sharing mungkin. Ya pas. Ya. Udah buka mic kan? Nah, ini ada selfie nih. Aduh. Ini pertama buat aku. Nah, silakan. Selfie yang pertama kali doa Yesus, silakan. Halo semuanya. Halo. Suaraku kedengeran nggak? Iya, kedengeran jelas. Iya, dengar. Kedengeran ya. Ini hal pertama. Halo. Halo. Delay nggak sih? Iya, enggak. Dengar, Lanjut. Jelas. Depi diem, Depi. Ini hal pertama buat aku. Thank you semuanya teman-teman. Apa ya? Pengen meneteskan air mata sih sebetulnya. Jadi kayak lebih kepada ada satu ruang kosong yang Tuhan pengen tuh dia isi gitu. Jadi kayak ya banyak cara Tuhan untuk menyentuh hati kita ya. Salah satunya adalah dengan doa, penyerahan diri. Terus itu sih yang aku dapat dari doa Yesus hari ini kita barusan lakuin. Nextnya lebih plong kali ya. Jadi beban itu yang tadinya ruang kosong itu udah Tuhan isi itu ya. Tuhan isi dan thank you. Aku cuma bisa bilang terima kasih. Nggak mungkin aku jabarin, tapi lebih kepada itu sih. Gitu aja. Makasih teman-teman. Oke, thank you. Thank you, Sylvie. Terima kasih. Luar biasa. Thank you. Wah, seneng ya dengar cerita yang baru pertama-pertama ini. Kadang-kadang kita perlulah juga dengar sharing-sharing begini karena kita yang udah lama udah sering jadi kayak sekaligus tertantang tapi sekaligus juga jadi kayak ada semangat lagi gitu loh untuk doa, terutama doa Yesus ini. Ya aku sharing juga lah walaupun aku tadi yang memandu dan tidak fokus seperti kalau lagi dipandu, tetapi ya aku menemukan hal lain bahwa ya pertama-tama ya ini kita bisa ternyata ya doa bersama gitu loh, terus kemudian doa Yesus lagi yang kita selalu bayangin butuh suatu tempat kita berkumpul bersama dan tempatnya itu harus diatur sedemikian rupa, ternyata bisa juga kita doa bersama. Dan ya aku juga menemukan sendiri kedamaian tersendiri gitu loh ketika tadi walaupun harus memandu doa Yesus. Jadi ya thank you juga atas kita yang masih ada waktu ini berkumpul bersama doa Yesus sama-sama pada malam hari ini. Ini juga menguatkan aku juga gitu loh, bahwa walaupun terutama di dalam keadaan pandemi kayak begini, sebenarnya tuh Tuhan selalu ada dan dalam kebersamaan ini itu justru menguatkan gitu loh, bahwa kehadiran Tuhan yang menolong ada dan selalu menguatkan kita. Jadi thank you juga untuk kesempatannya saat ini. Itu aja dari aku. Silahkan yang lain mungkin ada lagi. Thank you, Sahabat. Terima kasih, Bertel.
Udah pada isi form feedback-nya belum? Bisa sambil diisi juga ya. Form feedback-nya di mana, Li? Di chat. Oke. Di chat ada linknya. Bentar. Oke, kalau udah, ini nggak ada yang mau tanya atau mau sharing ada yang mau lagi? tanyakan, ada yang mau ceritakan, ada yang mau dicurhatkan. Sila. Tanya Cici tanya kenapa aku doa nggak dijawab-jawab gitu. Apa? Misalnya. Oh. Ya udah aku yang tanya deh. Oh, Kenapa iya. kadang-kadang ya kan kita kalau doa rasanya kok tidak dijawab, belum dijawab gitu. Padahal ini udah misalnya novena ya kan, novena 9 hari berturut-turut, terus jamnya sama, udah pokoknya sesuai ini banget lah. Tapi kenapa ya? True story. Tuh kan sebenarnya kalian tuh punya banyak pertanyaan tapi nggak ditanyakan. Nakal ya, Chris. Tapi ya udah, ini pengalamanku memang benar. Jadi memang ada sih pengalaman-pengalaman, dan kalau dilihat dari sisi manusiawi ya, itu memang kayak seolah-olah tuh Tuhan tidak menjawab gitu. Nah, yang pertama mungkin gimana caranya supaya kita tetap termotivasi berdoa, atau terus yang kedua, terus kalau kayak gitu kenapa ya, apa Tuhan itu nggak menjawab doa kita? Kalau aku mau jawab, aku jawab dengan Iya boleh, yang tadi bawakan materi silakan. Jen mari Jen. Ini tadi maksudnya ya tadi kan aku juga udah cerita doa yang paling cepat dijawab adalah yang paling dibutuhkan, yang kepepet. Seperti tadi ya, tukang listrik tergantung di tiang itu. Tapi ya sharing juga tadi aku ikut misa di TVRI siang gitu. Ada yang ikut juga nggak? Itu misalnya dari Kelapa Gading, dari paroki. Ikut. Masih ingat khotbahnya. Romo Suto. Jadi ada satu part di mana ketika dia berkhotbah itu benar-benar kena dengan pada saat aku berdoa gitu, maksudnya sambil dengerin khotbah kan sambil banyak kekhawatiran tentang pengajaran malam ini kan, ini kayak perdana gitu, terus takut gitu loh, grogi, kayak tadi juga nanya sama Lia, grogi banget nih Li gitu. Ketika kan anaknya udah kenal, tetap aja grogi. Ya sudah. Tapi waktu Romo tadi khotbah homili, aku ada berdoa kayak, Tuhan nanti gimana gitu, nanti malam gimana, tolong dong dilancarin, biar lancar gitu. Jadi ya kalau misalnya pun nggak bagus, at least ini nggak berbuat kesalahan, itu aja. Terus tiba-tiba Romonya di TV ngomong begini, kadang-kadang Tuhan nggak menjawab doa kita, supaya itu mungkin cara Tuhan supaya kita nggak menjadi sombong. So aku kayak jelek gitu loh, kayak Tuhan kalau nanti pengajarannya bagus dan sukses, ya pasti ini menjadi sangat pongah gitu kan. Ya sudahlah, akhirnya ya sudah pasrah saja. Nah, mungkin Tuhan punya alasan lain ketika belum menjawab doa kita. Misalnya kita minta sepeda gitu, Tuhan nggak kabulkan mungkin. Karena ketika nanti kita dapat sepeda, nggak taunya malah kecelakaan, siapa tahu gitu kan. Misalnya ya mungkin tuh kehendak Tuhan sama kehendak kita berbeda. Tapi ya kalau pengalaman aku percaya saja kalau yang dari Tuhan ini jauh lebih bagus. Misalnya minta sepeda, mungkin nanti Tuhan kasih mobil, mungkin. Pasti percaya aja. Susah sih ya. Kadang-kadang kita kalau
udah berdoa bertahun-tahun nih Tuhan minta sepeda tapi nggak ada bentuk-bentukannya gitu, udah nabung tapi kepake mulu. Ya mungkin sudah saatnya kita menyadari bahwa Tuhan itu nggak mau kita punya sepeda, mungkin kan gitu. Jadi aku tidak tahu, tapi mungkin seperti itu. Itu dari pengalaman aku sih. Waktu itu kejadiannya kayak gitu. Gue minta sepeda dapat pesawat buat ke Busan. Oke. Nah itu tuh, ini banyak juga nih kata Christopher. Christopher nih kalau nulis bagus, bukan dong mic-nya Chris. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ini ketik lagu deh. Dia mau nyanyi deh. Iya, jadi waktunya Tuhan sama waktunya kita itu ya kadang nggak sama sih. Jadi ketika kita sudah super siap, baru kasih. Tapi ini mungkin bukan cuma satu, kita minta satu sepeda, taunya dapat satu pabrik sepeda gitu. Gitu Li. Ada yang mau ditambah? Silakan. Atau mungkin kalau misalnya dikasih terus kita langsung pongah. Iya sih. Sudah, kalau nggak ada yang mau nanya-nanya lagi atau sharing, saya kembalikan deh ke WL pujian siapa? Brinda ya. Iya. Oke, sebelum menutup acara PPAT malam hari ini, kita nyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Tadi suaranya kecil, apa nggak usah pakai musik aja? Enggak, oke kok ini. Sekarang udah oke kok. Iya. Oke. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih atas pengajaran yang kami dengar hari ini. Kami bersyukur karena Engkau juga telah menyertai kami dari awal acara PPAT hari ini hingga akhirnya. Kiranya setelah pertemuan hari ini, iman dan cinta kasih kami semakin bertumbuh dan kami dapat mempraktekkan apa yang diajarkan hari PPAT hari ini ke dalam kehidupan kami sehari-hari.
Doa yang kurang sempurna ini kami serahkan kepadamu bersama dengan doa penyerahan. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan rahmat yang telah kami peroleh kasih dan rahmat yang telah kami peroleh hingga saat ini. Pada malam hari ini, kami menyerahkan Bapak pendiri dan seluruh anggota komunitas, para suster, putri Karmel, para frater CSE, dan saudara-saudari dari komunitas Tritunggal Maha Kudus, beserta segala rencana kerja kami ke dalam penyelenggaraan-Mu. Kami serahkan diri kami seutuhnya kepadamu. Bentuklah, ubahlah, pakailah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Bimbinglah kami agar kami senantiasa sadar untuk hidup di hadirat-Mu, siang malam berjaga-jaga dalam doa dan merenungkan hukum-Mu. Berkatilah kami agar kami dapat menghayati semangat dan cara hidup yang telah Kau nyatakan melalui Bapak pendiri kami, serta melaksanakan cinta persaudaraan yang tulus ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Pakailah kami sebagai saluran cinta kasih-Mu kepada sesama, serta alat-Mu yang peka dan rela guna terlaksana kehendak dan rencana keselamatan-Mu di dunia ini. Penuhilah hati kami dengan cinta dan kuasa-Mu, agar kami terbuka terhadap karya dan bimbingan Roh Kudus. Mohonkanlah bagi kami, ya Santa Maria, Bunda Allah, kesucian, kemurnian, dan karunia-karunia Roh Kudus dalam hidup dan pelayanan kami. Lindungilah kami dalam naungan skapulir suci dan mantel keibuan, serta hati-Mu yang tersuci, agar saat godaan dunia datang dan begitu memikat, kami tetap teguh dan setia dalam jalan Putra-Mu. Lindungilah dan tolonglah kami, ya Malaikat Agung Santo Mikael, dalam pertempuran melawan kekejian dan tipu daya iblis. Usirlah kembali ke dalam neraka iblis beserta dengan seluruh bala tentara roh jahatnya yang berkeliaran di dunia untuk membinasakan jiwa-jiwa. Biarlah Tuhan mengambil semua kekuasaan yang merugikan kami, sehingga hidup kami menjadi pujian bagi kemuliaan Allah kini dan selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.